Halo guys, jumpa lagi di channel Dunia Ceria. Kali ini kami ingin menampilkan video perjalanan wisata kami bersama travel guide asli Lombok NTB guys. Selama perjalanan, dia menyampaikan banyak hal terkait wisata Lombok NTB. Berikut videonya guys, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Dari utaranya Pulau Lombok, kita akan mengitari ke arah utara ke selatan. Ini perjalanan kurang lebih dari Holiday Resort ke Mandalika Circuit, kurang lebih 1,5 jam. Tapi nggak usah khawatir, di Lombok tidak seperti di Jawa, maaf seperti di Jakarta, nggak ada macet di sini Bapak Ibu. Ya, kalau ada macet itu pun nanti macet berarti Jawa Tengah. Itu saja. Untuk jarak tempuh itu paling lama 1 jam 2 jam itu maksimal. Ini sambil kita ngitari Pulau Lombok, Pantai Sengigi Bapak Ibu. Ini adalah ikon pariwisata Lombok yang pertama, ya, pusat destinasi wisata Lombok. Ya, jadi semenjak COVID ini hampir 2 tahun ini nggak pernah kita pegang mic orang-orang tour guide Bapak Ibu, ya. Mohon dimaklumi nanti kalau ada yang agak kepleset-kepleset dikit, karena ini saya jujur Bapak Ibu bukan curhat, ini pertama sekali saya pegang mic lagi setelah Alhamdulillah. COVID. Alhamdulillah kami berbahagia sekali hari ini bisa bertemu Bapak Ibu, bisa berwisata bareng sambil kita kunker nanti juga, dan kita menikmati juga pemandangan indah dari pantai Kuta Selatan Lombok, ya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, untuk Lombok biar lebih jelas, banyak yang bilang Lombok itu pedas, Lombok itu cabai katanya. Tapi sebenarnya Lombok bukan cabai, bukan pedas Bapak Ibu. Tapi karena orang di sini penikmat pedas, ya, yang terkenal di Solo nanti Bapak Ibu kita basmalah itu Siratal Mustaqim, jalan lurus. Makanya kita juluki orang-orang Kemenpar sekarang itu Indonesia itu sebagai wonderful, ya, wonderful of Indonesia. Ini salah satunya adalah di Island of Paradise adalah Lombok, ya. Bisa lihat Bapak Ibu, ini kanan, ini kita sudah masuk kawasan Senggigi. Oh, Senggiginya Sore hari Bapak Ibu di sini ini orang menikmati indahnya sunset dengan pemandangan Gunung Agung Bali, bisa terlihat dari sini Bapak Ibu. Ya. Iya. Dari hotelnya kelihatan. Ini point sunset sore hari jam 5 sampai jam 6 sore di sini. Jadi banyak yang bilang juga Bapak Ibu kalau pernah ke Bali belum tentu bisa ke Lombok, ya. Tapi kalau ke Lombok sudah pasti ke Bali. Karena kenapa? Lewatin. Pengaruh terbesar dari jajahan Gede Ngurah Karangasem yang rajanya dari Bali itu pernah menjajah di Lombok itu selama 2 abad kurang lebih di Lombok. Kenapa? Pengaruh bahasa, cara berbusana adat orang Lombok itu mirip-mirip orang Bali, orang Indo Bali, ya. Baik lagi tentang Lombok Bapak Ibu, tadi saya sebutkan Lombok itu lurus. Jadi untuk sukunya sendiri di sini kita punya suku namanya suku Sasak, ya, bahasanya bahasa Sasak. Sasak itu artinya rapat-rapat Bapak Ibu. Kalau pernah melihat perahu bercandik itu orang nyebrang pakai dari sungai dari pinggir kanan ke kiri itu namanya Sasak. Karena dulu memang ceritanya orang-orang Jawa, ketika kerajaan Jawa Tengah itu lagi berkembang, jadi para prajurit dan orang-orang tidak terlibat pembangunan candi di Jawa Tengah pada saat itu, mereka memilih berlayar ke Indonesia Timur, termasuk berlayar ke Lombok itu dengan perahu bercandik dan tujuannya lurus saja. Nah, itu kenapa dinamakan orang Lombok
Jadi tempat pertama kali mereka singgah ada di Desa Ampenan, itu sebagai kota tertua di Lombok saat ini. Jadi nama Lombok dan Sasak itu tidak bisa dipisahkan sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi nama Lombok itu diambil dari perjalanan yang lulus, dan nama Sasak diambil dari nama perahu yang dipakai mereka untuk masuk ke wilayah Pulau Bumi Sasak ini. Ya. Baik, itu untuk sukunya, Bapak Ibu. Timur lagi kita ada 2 suku lagi di sana, Bapak Ibu. Ya, yang saya sebutkan tadi, NTB itu ada 2 pulau, satunya Lombok, satunya Sumbawa. Di Sumbawa ada Bima lagi. Ya, Sumbawa ada suku Samawa, bukan Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya. Satu lagi di timur paling ujung di Bima ada Emboju. Jadi kalau digabung 3 suku yang ada di Lombok ini jadi Sasambu, Bapak Ibu. Sasak, Samawa, Emboju. 3 suku yang ada di NTB. Ya. Makanya kalau pernah jalan-jalan, ini kan sudah 3 hari Bapak Ibu di Lombok nih. Kalau pernah jalan ke tengah-tengah kota Mataram, itu ada masjid terbesar di NTB, ya, Masjid Islamic Center. Itu kubahnya paling besar, itu melambangkan motif dari 3 suku yang ada di NTB, ya, Sasambu, Sasak, Samawa, Emboju. Ya. Ada orang wisuda, Pak. Wisuda kayak ini. Sudah offline tuh ya? Ya, sudah offline sekarang, Pak. Alhamdulillah, sudah ramai. Kalau sudah kelihatan orang-orang Lombok, apalagi kalau udah mulai ramai sekali di bandara Lombok itu, nggak usah heran Bapak Ibu, itu bukan orang mau pergi, ya, pengantarnya yang banyak. Dia nungguin sambil ngelihat pesawat. Baik, ini masih kita mengitari Pantai Singigi, Bapak Ibu. Dari sini kita lihat ada di pojok sana batu yang tumpukan itu. Itu ada pura batu bolong. Ini salah satu pura yang dikeramatkan oleh Hindu yang ada di Bali. Karena mereka juga kaitannya dengan Raja Anak Agung tadi, yang kalau mereka tidak saling mengunjungi puranya, itu tidak lengkap pada ibadatannya. Untuk kaitannya dengan agama Hindu yang ada di Lombok. Untuk sebagian besar Hindu di Lombok itu berada di kawasan paling besar di Lombok Barat, karena dulu memang Raja Gede Ngurah Rai itu sebagian besar memerintah di kawasan Lombok Barat. Kenapa untuk pura-pura yang paling tertua termasuk Lingsar, Narmada itu masih di kawasan Lombok Barat semua. Tapi kalau untuk Lombok Tengah, Lombok Timur itu bisa dibilang non-muslimnya sedikit. Karena di Lombok juga setelah Islam masuk berjaya di Lombok, Bapak Ibu, setelah dikalahkannya kerajaan Karangasem pada saat itu, maka berjayalah kerajaan-kerajaan Lombok, dan itu yang memunculkan cikal bakal untuk agama mayoritas di sini. Sekarang terkenal sampai sekarang Pulau 1000 Masjid, Bapak, di Lombok ini, ya, karena bisa dibilang 80% orang Lombok adalah Muslim sekarang, ya. Yang sebelumnya dikenal Islam Butu Telu, Bapak Ibu, ya. Butu, waktu, Telu itu sama seperti di Jawa, 3, ya. Ada 2 versi. Versi yang pertama katanya kita hidup di dunia itu di 3 tempat, maksud saya. Pertama di kandungan ibu kan, terus di dunia dan akhirat. Versi yang kedua itu katanya ketika zaman wali yang datang dari Jawa datang mengajarkan Islam ke Lombok, tapi mereka tidak sempat menyampaikan ajaran sholat yang 2 waktu yang terakhir, maghrib sama isya. Jadi yang sempat disampaikan itu subuh, asar, subuh, duhur sama asar. Maghrib sama isyanya belum, kan disebut waktu telu, ya. Waktu sholatnya 3, belum sempat yang 5 waktu itu, Pak. Oh iya, Begitu ceritanya.
Tapi untuk saat ini karena Islam sudah kafah, Bapak Ibu, ya tidak ada alasan lagi. Tapi untuk sebagian besar yang di kawasan utara sana, di bawah Gunung Rinjani, namanya Desa Bayan sana, itu masih memakai paham waktu telu ini, Pak. Ya, masih bercampur. Ya, tapi untuk generasi berikutnya mereka tidak mengikuti lagi. Ya. Antar muka untuk ukurnya dari Baik, itu untuk tadi suku Bapak Ibu. dicek di kakinya, Mas. Untuk pulaunya sendiri terbilang tadi saya sebutkan cukup kecil sekali Bapak Ibu. Ya, itu kalau dilihat dari peta seperti ekor di barat selatan itu kurang lebih luasnya 70 km. Jadi Lombok secara keseluruhan itu luasnya 5.425 km persegi Bapak Ibu. Terbagi jadi 4 kabupaten, 1 kota Madya Mataram. Ya, kira kecil sekali. Tapi yang indahnya lagi itu pulaunya kecil tapi dikelilingi dengan pantai yang indah dan gili-gili Bapak Ibu. Gili itu artinya pulau-pulau kecil Bapak Ibu. Jadi kalau di Lombok udah 3 hari ini Pak, mungkin next Bapak Ibu ada kesempatan lagi dan ke Lombok bisa pilih destinasi wisatanya ke pulau kecil itu Pak. Ya, Gili. Baik, untuk pantainya sendiri di kawasan utara ini Bapak Ibu, karena ini merupakan pelabuhan dari Gunung Purba. Kenapa pasirnya hitam di kawasan utara ini Pak? Tidak seperti di selatan nanti putih bersih. Ya, karena memang ceritanya dulu Rinjani sebelum meletus itu bukan Rinjani namanya Bapak Ibu, gunung yang tertinggi di Lombok saat ini. Nah, itu namanya Gunung Samalas. Jadi letusan itu terdahsyat, jadi yang mengubah iklim dunia pada saat itu. Dan untuk sebagian besar pantai-pantai di kawasan utara Lombok ini, termasuk di sini ini, mengalami pelapukan dan pasirnya banyak menjadi hitam. Ya, ada katanya mau bawa apa sih? Kebanyakan orang lokal mandi katanya, kelumpuran Pak. Kalau di Gili sama di Kute itu bulenya banyak, kelumpuran juga jadi putih juga pasirnya. Baik, itu tentang Pulau Suku Lombok Bapak Ibu. Ya, untuk penduduknya Bapak Ibu tercatat tahun 2011 Lombok itu pulaunya sudah mencapai 2 jutaan ya orang. Itu tahun 2011, sekarang sudah 10 tahun lagi, itu mungkin kurang lebih Bapak Ibu. Ya, itu pun bukan orang Lombok sendiri, campur, ada orang Jawa, ada orang luar, orang Bali juga banyak di sini Bapak Ibu yang tinggal bersama kita di Lombok sampai saat ini. Baik, untuk daerah pemerintahannya sendiri kita berada di kota Mataram. Nanti kita lewati juga Bapak Ibu. Untuk kota pertama itu ada Ampenan, paling ujung utara barat. Tengah-tengah ada Mataram, terus Cakranegara. Baru kita lurus ke selatan nanti. Ya. Pak Dedi.